terkait dengan pengembangan di NTT dan juga di Madura, ini akan seberapa besar akan meningkatkan kapasitas produksi garam? Oke. Jadi kalau di Madura sendiri kita punya lahan di situ kurang lebih 5.000 hektar. Itu target kita 2025 adalah 350.000 ton garam, ya, di mana garam yang kita akan hasilkan adalah garam konsumsi, garam industri. Garam industri itu adalah untuk garam industri pangan, ya. Kemudian dengan kita melakukan intensifikasi di Madura, diharapkan kita bisa menambah kapasitas produksi kita menjadi 400.000 ton. Oke. Itu dengan kita mengefektifkan lahan-lahan mati, memperbaiki, memodernisasi, ya, dengan pola-pola yang ya masih dikatakan yang konvensional. Tetapi di sana pun kita akan membangun dengan teknologi MVR, rencana kita di Gresik, ya, karena itu mendekati pabrik kita di sana ada 3 untuk pengolahan garam tadi, garam pangan, garam bahan baku menjadi garam industri. Industri itu bisa menjadi industri aneka pangan, bisa menjadi garam farmasi maupun garam manufaktur untuk pabrik kaca dan lain-lain. Oke. Terus apa yang dilakukan dengan pola ekstensifikasi yang dengan KKP di Rote. Di Rote itu rencana memang ke depan ada kurang lebih 13.000 hektar. Saat ini kalau saya mendapat informasi dari Kementerian Kelautan, mereka mulai dengan 1.000 sekian hektar, mungkin 1.500 yang akan di launching pada saat Presiden rencananya kurang lebih, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Itu dengan pola-pola menggunakan juga teknologi, ya. Tetapi di sana itu ya tadi kalau kita bicara bagaimana curah hujan di daerah NTT itu kan bisa dikatakan panasnya bisa 8 bulan, ya, sehingga cukup baik. Dan kemarin kita mengikuti ke sana dan melakukan pengukuran derajat baumenya atau tingkat salinitas cukup baik, kurang lebih derajatnya ada 4, ya, sehingga itu bisa mempengaruhi kecepatan terjadi penguapan proses garam untuk melakukan kristalisasi menjadi garam. Nah, di sana itu akan dilakukan satu kawasan industri garam, di mana industri garam pangan, manufaktur, kemudian farmasi dan konsumsi dan lain-lain itu akan dibangun di kawasan sentra industri garam nasional. Jadi karena dengan adanya Perpres 17/2025 di mana tahun 2027 stop import, mau tidak mau kita harus bagaimana berusaha untuk program pemerintah ini kita bisa penuhi. Baik dari yang program intensifikasi yang ada di Madura, intensifikasi yang ada juga di NTT maupun program ekstensifikasi yang ada di Rote. Dengan semuanya ini kalau bisa terlaksana, kalau di Rote ada kurang lebih 2,6 juta ton, dengan di Madura ada kurang lebih 400 atau lebih dengan garam rakyat, misalnya ada 1 atau 1,5, makanya itu akan menjadi 3, sekian juta ton. Ya, ditambah dengan industri-industri lain yang ada misalnya di Banten dan lain-lain, itu bisa menambah kekuatan sehingga rencana swasembada garam ini di tahun 2027 mudah-mudahan bisa kita capai. Tentunya semuanya ini kembali lagi bagaimana goodwill dukungan pemerintah terhadap bagaimana pelaksanaan kebijakan undang-undang Perpres 17 tahun 2025 ini secara konsisten. Oke, artinya nanti semua akan menggunakan teknologi NVR tadi ya Pak ya? Iya, salah satunya adalah dengan teknologi NVR. Setelah kita melakukan kajian itu sangat cocok untuk kita terapkan di Indonesia. Artinya teknologi ini juga apakah akan menjadi solusi sebagai langkah antisipasi kalau misalkan ternyata anomali cuaca akan kembali terjadi lagi atau pengulangan, apalagi targetnya tadi swasembada garam di 2027 Pak? Betul, betul. Jadi dengan teknologi MVR ini ada yang kita intake langsung dari air laut, ya, langsung masuk mesin keluar garam dan keluar air bersih, ya, dengan pola river osmosis. Ada yang tetap menggunakan ladang walaupun tidak cukup besar. Ini hanya
untuk mempercepat proses kristalisasi garam, baru masuk ke mesin. Tapi kita tahu Pak bahwa teknologi ini kan membutuhkan investasi yang cukup besar. Bagaimana PT Garam mensiasati hal ini Pak? Betul, oke. Jadi salah satu adalah kami coba membuat satu usulan proposal ke pihak Danantara karena kami adalah bagian dari Danantara dan mudah-mudahan ini akan mendapat respon positif sehingga kita bisa dapat pendanaan. Pola kedua adalah kita melakukan strategic partnership dan ini sudah mengerucut ke ada 3 partner kita untuk kita melakukan KSO dengan mereka sehingga kita akan tempatkan di Gresik ya mendekati industri pengolahan garam kita. Kurang lebih ada 3 mesin MVR dalam rencana kita. Kemudian kita akan pasang di Bipolo lahan kita yang ada di Kupang, di Teluk Kupang, itu dengan investor lain, tentunya dengan pola KSO atau strategic partnership. Kemudian Pak, dengan berbagai tantangan yang dihadapi PT Garam di tahun ini, termasuk salah satunya adalah anomali cuaca, apakah ini berdampak pada penyesuaian target produksi di tahun 2025 Pak? Ya, sampai saat ini kita masih berjalan normal. Kita akan lihat at the end di akhir tahun, apakah pencapaian itu kita bisa penuhi atau enggak. Memang kalau dari PT Garam relatively bisa terpenuhi, tetapi yang menjadi permasalahan adalah garam rakyat. Ya, garam rakyat karena mereka itu tidak mempunyai pola-pola yang seperti dilakukan di PT Garam, sehingga kami ya berkewajiban dari PT Garam melakukan pendampingan juga ke petani-petani garam. Salah satunya dengan pola-pola CSR kita, TJSL yang kita sampaikan, kita membantu mereka, kita memberikan pembinaan, kita memberikan peralatan agar supaya apa? Agar supaya mereka juga bisa menghasilkan garam yang berkualitas baik dan bisa memenuhi produktivitas yang diminta.